Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello grade 5, welcome back again to mathematics lesson. How are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. How was your holiday? Nah, semoga liburan kalian juga tetap menyenangkan ya, walaupun hanya di rumah. Kembali lagi di semester ini kita belajar matematika. Nah, teman-teman sudah siap kan untuk belajar hari ini? Semoga sudah siap ya. Walaupun kita masih harus belajar dari rumah, semoga teman-teman masih semangat ya untuk terus belajar. Jika sudah siap, yuk kita mulai. Oke teman-teman, before we continue our lesson, let's pray together by saying basmalah and doa before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, sekarang coba teman-teman dengar cerita ini. Ibu menyiapkan 0,5 liter susu kopi atau coffee milk. Nah, susu kopi ini akan dibagikan ke 3 anak. Kira-kira berapa liter ya yang didapatkan oleh masing-masing anak? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, teman-teman, 0, liter di sini adalah bentuk desimal. Apa ya desimal itu? Oleh karena itu, hari ini we will learn about recalling decimals. Oke, silakan persiapkan alat tulis kalian. So, what is decimals? A decimal is a number expressed in the scale of tens. Jadi, angka desimal ini adalah angka yang diekspresikan dengan skala per 10, serta kelipatannya. Maksudnya gimana, Miss? Nah, jika kemarin teman-teman sudah belajar ada nilai tempat atau place value. Mulai dari ones atau satuan, tens atau puluhan, hundreds atau ratusan, dan thousands atau ribuan, seterusnya sampai jutaan. Ternyata ada angka yang lebih kecil lagi dari ones atau satuan. Jika teman-teman perhatikan, satuan dapat kita tulis misalnya dengan angka 1. Puluhan atau tens dapat kita tulis dengan angka 10. Dan hundreds bisa kita tulis dengan 100. Thousands berarti berapa? 1000. Nah, ini kita dapatkan dari kelipatan 10, yaitu setiap nilai tempatnya dikali 10. Pada bilangan desimal ini lebih kecil dari satuan. Nah, dia ini kita peroleh dari pembagian dengan angka 10 untuk nilai tempat tens. Berarti kalau hundreds berapa? Ya, dia akan dibagi dengan angka 100. Maka kalau thousands berarti 1000. Jadi sebenarnya nilai desimal ini adalah gambaran dari pecahan yang penyebutnya berkelipatan 10. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa sebut tens sebagai per 10, hundreds sebagai per 100, dan thousands sebagai per 1000. Jadi kalau per 10, misalnya 1 per 10, maka akan dihasilkan 0,1. Nantinya akan ada satu angka di belakang koma. Nah, koma atau titik ini disebut sebagai tanda desimal. Berarti kalau per 100 akan ada 2 angka di belakang koma. Dan per 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma. Nah, inilah yang disebut sebagai desimal.
Oke, sekarang mari kita lihat gambar ini. What is decimal represented by the number disc? Di sini ada beberapa number disc. 1/10, berarti di sini ada 1/10, maka nilainya 0,1. 300, ada nilainya masing-masing 0,01, tapi 3 buah. Berarti jumlahnya, ya, 0,03. Lalu ada 4000. Di sini masing-masing nilainya 0,001. Karena dia per 1000. Jumlahnya ada 4, berarti 0,004. Jika kita jumlahkan secara bersusun ke bawah, maka bisa kita tulis seperti ini. 0,1, 0,003 ditambah 0,004. Maka hasilnya adalah 0,134. Penulisan koma atau titik itu sama saja. Dia sama-sama menandakan bilangan desimal. Namun memang dalam matematika yang kalian gunakan ini, dia menggunakan tanda titik. Nah, sekarang mari kita lihat contoh lain. Di sini ada 1/10. Ingat, 1/10. Ini 10 ya. Kalau ini per 10. Berarti di sini ada 1 keping 10, ada 2 keping tens atau 0,1, maka jumlahnya 0,2. Lalu ada 5 keping thousands, 0,001, maka jumlahnya adalah 0,005. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Oke, tadi kita punya 10 10. Dia tidak punya angka koma, karena dia bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Lalu ada 0,2. Oke, sejajarkan satuannya. Oh, satuannya di sini 0. Ini per 10. 0,2. Lalu ada 0,005. Berarti ini satuannya, ini per 10, dan seterusnya sampai per 1000. Lalu kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan. Maka ini turun jadi 5, ini 0, ini turun 2. Komanya tetap sejajarkan ya. Lalu 0, lalu 1. Sehingga jumlahnya menjadi 10,205. Nah, ini penggambaran desimal dengan number disc. Nah, tadi kita sudah belajar penjumlahan. Bagaimana kalau bilangannya berbeda, Miss? Sama saja caranya. Jadi, pastikan teman-teman melihat dan sejajarkan satuan dengan satuan. Juga tanda desimalnya dengan tanda desimalnya. Misalnya 3,675 ditambah 4,13. Maka ini turun 5. 7 tambah 3, 10, 0, satunya naik. 1 ditambah 6, 7. 7 ditambah 1, 8. Lalu, tanda desimalnya turunkan. Dan 3 ditambah 4 ada 7. Maka hasilnya 7,805. Bagaimana dengan pengurangan? Sama saja caranya. Misalnya 9,056 dikurang 2,484. Maka kita kurangi dari angka yang paling kanan. 6 dikurang 4 adalah 2. 5 dikurang 8 tidak bisa, karena 5 lebih kecil dari 8. Maka dia pinjam ke angka 0. Ternyata angka 0 juga tidak punya. Maka angka 0 pinjam ke angka 9. Maka angka 9-nya tinggal 8. Dan 0 mendapatkan angka 10. Tapi diberikan ke angka 5. Sehingga sisa 9. Oke, jadi
angka 5 menjadi 15. 15 dikurang 8 adalah 7. 9 dikurangi 4 adalah 5. Dan 8 dikurangi 2 hasilnya 6. Sehingga hasil dari pengurangan 9,056 dengan 2,484 adalah 6,572. Sama kan? Seperti penjumlahan dan pengurangan bilangan biasa. Bagaimana dengan perkalian? Oke, kita lihat. Find the product of 2.36 and 4. Kita diminta mendapatkan hasil dari perkalian 2,36 dengan 4. 2,36 dikali 4. Nah, letakkan 4-nya di sini. 4 dikali 6 adalah 24. 4-nya turun, 2-nya naik ke atas. 4 dikali 3 adalah 12. 12 ditambah 2, 14. 4-nya turun, 1-nya simpan di atas. 4 dikali 2, 8. Ditambah 1 menjadi 9. Maka hasilnya berapa? Oke, tadi kita sudah dapatkan 3 angka. Lihat kembali angka desimalnya. Oh, ternyata ada 2 angka di belakang koma. Maka angka desimalnya juga sejajar dan memiliki 2 angka di belakang koma. Hasilnya menjadi 9,44. Untuk pembagian, caranya juga tidak jauh berbeda. Oke, kita lihat soalnya. Divide 5.93 by 5. Bagilah 5,93 dengan angka 5. Correct the answer to 2 decimal places. Berarti kita harus menjawabnya dengan 2 angka di belakang koma. Oke, kita bagi 5,93 dengan angka 5. Anggap saja saat membagi tidak ada angka komanya. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Atau jika teman-teman bingung, letakkan komanya sejajar dengan koma pembaginya. Oke, tadi kita sudah dapatkan angka 1. Maka tinggal 9. 9 dibagi 5, 1. Maka 9 dikurang 5 menjadi 4. 3-nya turun. 3 turun, 43 dibagi 5. Oh, hasilnya adalah 8. 8 dikali 5, 40. Lalu 3-nya turun. 3 tidak bisa dibagi dengan angka 5. Maka kita pinjam angka 0. Tulis angka 0 di belakang. Nanti 30 dibagi 5, hasilnya 6. 6 dikali 5, hasilnya 30. Maka habis. Sehingga hasil dari pembagian 5,93 dengan angka 5 adalah 1,186. Tapi di sini ada 3 angka di belakang koma. Maka kita bulatkan 2 angka terakhir. Supaya kita dapatkan 2 angka di belakang koma. 86 jika kita bulatkan itu menjadi 90. Pada angka desimal, jika ada 0 di belakang, tidak perlu ditulis. Sehingga pembulatannya menjadi 1,19. Nah, inilah hasilnya yang memiliki 2 angka di belakang koma. Sampai di sini, semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Sekarang, mari kita lihat contoh soalnya. How much I should pay if I buy milk and butter, also cracked cheese? Berapa yang harus saya bayar jika saya membeli susu dan mentega, juga keju? Oke, di mana ya barang-barang ini?
Nah, ini dia. Nah, di sini milk and butter ini harganya $4,99 each atau masing-masingnya. Dan Kraft cheese harganya $2.79 atau $2,79. Maka kita jumlahkan dahulu harga dari masing-masing barangnya. Oke, tadi kita tahu milk and butter itu masing-masingnya 4,99. Maka kita jumlahkan 4,99. Lalu Kraft cheese harganya 2,79. Maka kita jumlahkan. Oke, 9 ditambah 9, 18. Ditambah 9, 27. 7-nya simpan, 2-nya naik. 2 ditambah 9, 11. Ditambah 9, 20. Ditambah 7, 27. Berarti di sini 7, 2-nya naik. Jangan lupa beri tanda desimalnya. 2 ditambah 4, 6. Ditambah 4, 10. Ditambah 2, 12. Berarti saya harus membayar $12,77 atau $12.77. Nah, teman-teman, pasti masih ingat bukan dengan pecahan? Tadi kita sudah tahu bahwa desimal itu ada hubungannya dengan pecahan. Berarti antara pecahan dan desimal itu bisa saling diubah. Nah, kita sudah belajar bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Lalu bagaimana jika pecahannya pecahan campuran seperti ini? 3/2/5 diubah menjadi desimal. Oke, 3/2/5 itu sama dengan titik-titik. Karena 3 ini bilangan bulat, maka tetap saja tulis angka 3-nya. Nah, 2/5 sebagai pecahan, kita ubah dulu penyebutnya menjadi kelipatan 10. Berarti untuk menjadi berpenyebut 10, dia harus dikalikan dengan dikali dengan angka 2. Kalau yang bawah dikali 2, maka yang atas juga harus dikali 2. Sehingga di sini pecahannya 3, 4/10. Tadi kita tahu 4/10 itu berarti berapa? 0,4. Ada satu angka di belakang komanya. Berarti kalau 3 ditambah 0,4 menjadi 3,4. Nah, inilah cara mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Bagaimana jika kita harus mengubah desimal menjadi pecahan yang paling sederhana? Oke, 8,25. 8 di sini adalah angka satuan, berarti dia bilangan bulat. Ditambah 0,25. Nah, 25 di sini ada 2 angka di belakang koma. Berarti dia ini adalah per 100 atau yang kita tahu tadi sebagai hundreds. Berarti pembilangnya nanti adalah 25 dan penyebutnya adalah 100. Berarti 25/100 kita sederhanakan menjadi bagi lagi dengan angka 25. Kalau yang atas dibagi 25, yang bawah juga dibagi 25. Maka hasilnya adalah 8/1/4. Inilah pecahan yang sederhananya. Oke, sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Mrs. Lee bought 1 gallon of milk
3.78 liters. She used 1.5 liters for making yogurt. How much milk left in the bottle? Ibu Li membeli 1 galon susu yang isinya 3,78 liter. Kemudian dia menggunakan 1,5 liter untuk membuat yogurt. Berapa jumlah susu yang tersisa di dalam botol? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita kurangi 3,78 liter dengan 1,5. Maka hasilnya berapa? Oke, 8-nya kita turunkan. 7 dikurangi 5 itu 2. 3 dikurangi 1 adalah 2. Maka hasilnya adalah 2,28 liter. Oke teman-teman, itu tadi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, berarti apa yang teman-teman bisa dapatkan? Nah, dalam desimal berarti kita tahu ada bagian yang whole number part atau bilangan bulat mulai dari ones atau satuan, tens atau puluhan, hundreds atau bahkan thousands. Namun ada juga bagian pecahannya atau fractional part, yaitu tens atau per 10, hundreds atau per 100, dan thousands atau per 1000. Nah, masing-masingnya ditandai dengan ya jumlah angka di belakang koma. Kalau tens berarti ada 1 angka di belakang koma. Hundreds berarti ada 2. Kalau thousands berarti ada 3. Dan bagian dari whole number part dengan fractional part ini dipisahkan oleh decimal point atau tanda desimal, bisa dengan titik atau koma. Untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, caranya sama seperti ya pembagian atau operasi lain pada bilangan biasa. Hanya saja jangan lupa letak decimal point-nya ya. Oke, itu tadi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah dipelajari ya. Dan teruslah untuk tetap di rumah atau stay at home. Semoga teman-teman selalu sehat di rumah. Sebagai latihan, kerjakan halaman 1-3 pada workbook 5B supaya kalian lebih memahami apa yang sudah disampaikan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.